Haleluya. Baik, tema kita saat ini adalah semua orang durhaka akan dihanguskan. Semua orang durhaka akan dihanguskan. Semua orang durhaka akan dihanguskan. Dari Ibrani 10 ayat 27. Ibrani 10 ayat 27. Semua orang durhaka akan dihanguskan. Ibrani 10 ayat 27. Berarti kalau ada orang durhaka, ada orang yang tidak durhaka. Kita percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, saya juga percaya tidak ada orang durhaka. Amin. Haleluya. Tapi kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, bisa jadi masih ada. Ya kan? Itu fungsinya kita dikoreksi oleh firman. Ibrani 10 ayat 27. Ayo mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Siapa yang dihanguskan? Semua orang yang durhaka. Di mana dia dihanguskan? Di dalam api yang dahsyat. Api yang dahsyat dimaksud di sini adalah neraka. Jadi manusia durhaka itu, orang durhaka itu pasti masuk neraka, itu udah pasti. Haleluya. Makanya selalu saya sampaikan, jangan berharap dulu bahwa saudara ke surga. Asal percaya selamat. Walaupun tidak melakukan firman selamat, itu ajaran sesat. Nah, siapa orang durhaka yang dimaksud di sini? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Siapa yang dimaksud orang durhaka di sini adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi sengaja berbuat dosa. Orang durhaka yang dimaksud di sini adalah sudah tahu kebenaran itu adalah firman, berarti sudah tahu firman Tuhan tapi sengaja berbuat dosa. Itulah orang durhaka. Mari lihat ayat 26-nya. Makanya saya bilang tadi, ayo mari kita cek dulu diri kita, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Benarkah kita ini tidak lagi orang durhaka? Ayat 26-nya, apa dikatakan di situ? Satu orang yang kencang. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, iya, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jika kamu sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sudah memperoleh pengetahuan tentang firman, tapi sengaja berbuat dosa, orang durhaka. Jadi orang durhaka ini atau si manusia durhaka ini adalah manusia atau orang sudah tahu firman tapi sengaja berbuat dosa. Jadi hati-hati, sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran tapi tetap sengaja berbuat dosa. Apapun alasannya jangan. Salam saudaraku. Ya. Jadi jangan sengaja berbuat dosa. Kalau sudah tahu firman, nanti masuk neraka. Jangan lagi. Saya sudah bilang selalu kepada saudara, jangan bawa nama kasih Tuhan. Berbuat dosa, merasa nggak berbuat dosa. Tuhan kan pengasih. Sikit-sikit Tuhan kan pengasih. Wah, ini repot kita ini. Yang selama ini kan begitu kan? Tuhan kan untuk orang berdosa, katanya betul. Tuhan untuk orang berdosa, tapi orang berdosa yang mau keluar dari dosa.
Salam saudaraku. Jadi kira-kira baru sampai di sini nih kita dikoreksi. Pertanyaannya nih, apakah kita yang ada di tempat ini tidak ada lagi yang durhaka? Ada. Iya kan? Masih separuh ini, separuh pencetakannya separuh. Makanya mari terus siapkan hati. Ya. Nah, tahu nggak dosa yang disengaja di sini yang dimaksud dalam kitab Ibrani pasal 10 ini? Ya, karena kita nggak boleh lari dari konteks ayatnya ya, konteks pasalnya. Ya. Jadi harus kita tahu dosa yang dimaksud pada waktu itu di sini yang disampaikan ya oleh Rasul Paulus pada waktu itu pada orang-orang Ibrani ini. Dia sedang menyinggung dosa apa? Ya. Lihat ayat 25. Ini akan mengagetkan saudara. Ya. Ini akan mengagetkan saudara. Dosa apa? Lihat ayat 25. Dosa apa? Ayo satu orang yang kencang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Iya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti dosa apa? Malas beribadah. Tidak mau beribadah. Haleluya. Ya. Saudara yang sudah terikat pekerjaan, ya jalanilah. Karena memang kita, apa mau kita buat? Memang sudah pola hidup kita dari awal sudah ada yang salah. Akhirnya tanpa kita sadari, kita terikat di situ. Haleluya. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, lewat kebenaran firman hari ini Tuhan, beri aku jalan. Kalau Bapa berkenan, berikan aku pekerjaan yang baik, yang baru, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Saya nggak suruh saudara berhenti, enggak. Karena seperti saya bilang minggu lalu, nanti saudara bilang, Bapaklah kasih kami makan. Susah itu. Jadi mari kita berdoa. Saya dulu berdoa Bapak Ibu. Ya. Saya dulu suka buka usaha minggu. Karena saya tahu hari Minggu itu, karena dulu buka bengkel kan. Jadi ya tanggal-tanggal merah itu bengkel itu ya panen. Ya. Karena rame, karena jalan raya yang kami ini dulu di kota Bandung itu jalurnya itu ke arah Sijapati. Sijapati itu adalah salah satu daerah wisata kalau di Jawa Barat. Jadi orang-orang kalau libur itu melintas dari situ. Nanti pulang juga mereka rame-rame. Ya. Ada yang bocor ban, panas bannya kan? Ada yang ganti oli. Ya. Tapi nggak jadi alasan. Saya sering duduk Bapak Ibu. Ya. Ibu Gembala dulu kerja di pabrik, kadang-kadang shiftnya masuk hari Minggu. Jadi nggak ibadah. Dia nggak ibadah, saya nggak ibadah, kadang-kadang buka bengkel. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih saya jalan solusi, agar saya tidak berdosa kepadamu, melanggar apa yang menjadi peraturanmu. Ya. Jadi saudara jangan salah, ketika kita malas beribadah, ketika kita tidak mau beribadah, itu sudah dosa. Ingat, kita harus pahami apa itu dosa secara alkitabiah. Ya. Masih ingat arti dosa dalam Alkitab? Masih ingat? Dosa artinya apa? Pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ayo satu orang yang keras. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya. Nah, beribadah kepada Allah termasuk hukum nggak? Hah?
Beribadah kepada Allah itu termasuk hukum nggak? Hukum. Iya. Inilah luar biasanya memang jemaat Power of God. Pintar-pintar. Hukum. Ya. Hukum yang diberikan kepada Musa itulah hukum Taurat. Pada poin ketiga yang bunyinya, kuduskanlah hari Sabat, hari ketujuh, dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Tapi yang mau kita buka, yang kita baca nggak usah sampai 17-nya, langsung aja ke ayat 8-11. Ayo buka. Ya, apa katanya di situ? Ayat 8 sampai dengan 11. Akulah Oh iya, terus. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Berapa harinya katanya kita bekerja? 6. Saudara berapa hari bekerja? Nggak harus jujur, ini harus jujur. Ya, nggak harus jujur kita tiada bantuan, nggak apa-apanya. Iya kan? Nah, 7 Pak, ada yang 8. Ya kan? Nggak apa-apa, kan Tuhan bilang dalam kitab Yohanes, barang siapa mengaku dosanya maka dia setia. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya memang hari Minggu itu apapun alasannya, walaupun kita sudah beribadah, ini sering kita salah ini ya. Contohnya Pak Waru udah pulang nanti dia kan, ngapain lah setengah hari, katanya masih jahit dia. Tadi lada katanya kan. Pertanyaannya boleh nggak? Nggak boleh. Kan nggak dibilang di situ jelas. 6 hari namanya akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, segala pekerjaanmu. Apapun itu. Dikatakan apa? Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Iya. Jelas sesuatu pekerjaan. Semua yang namanya pekerjaan sebenarnya termasuk menjemur ayam sebenarnya boy. Benar. Hari ketujuh itu fokus kita Tuhan suruh berhenti. Sebagaimana dia pada saat menciptakan langit dan bumi dan manusia, di hari ketujuh dia benar-benar berhenti. Dia nggak melakukan aktivitas apapun. Makanya kita pun diharuskan hari ketujuh juga seperti itu. Lalu ngapain kita? Habis beribadah ngapain? Menenangkan diri, mencari tenaga kembali supaya besok kita mulai fit. Yang tidur tenang beristirahat. Amin. Nangkap kira-kira? Jadi nggak ada bilang di sini, bolehlah yang penting sudah beribadah kau pagi, sore kau lakukan aktivitas, katanya nggak ada ayatnya. Ya, bahkan sangat tegas di situ, engkau atau anak-anak laki-laki atau anakmu perempuan, jadi semua dalam satu rumah tangga itu. Baik juga kalau ada pembantu, maka dikatakan di situ juga hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Kenapa ada kata hewan? Yang ada lembunya membajak hari Minggu, jangan pakai membajak, itu maksudnya. Yang ada anjing burunya, jangan pergi berburu hari Minggu. Haleluya. Sebab 6 hari namanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di hari ketujuh itu kita kesempatan datang pada Tuhan, menguduskan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah pujian penyembahan kita kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang lain. Apalagi melakukan ritual-ritual di luar ajaran Kristen. Makanya sebenarnya pemakaman pun nggak boleh hari Minggu. Pesta-pesta pun sebenarnya nggak boleh hari Minggu. Tapi memang manusia ini
lebih hebat dari Tuhan. Makanya saya bilang berani nantangin Tuhan. Iya kan? Tahunya Tuhan itu, ngertinya dia itu katanya. Enak kali ya? Enggak apa-apanya katanya. Kan berarti udah merasa kita lebih hebat. Tuhan bilang jangan, kita lakukan. Melanggar hukum Allah dosa. Jadi yang dimaksud tadi di situ adalah mengenai dosa dalam beribadah. Tidak mau beribadah, malas beribadah. Itu dosa. Makanya sebenarnya kami hamba Tuhan ini, kenapa saudara harus kami paksa ibadah minggu? Bukan kami mau menginjak-injak kamu, bukan. Ada banyak orang Kristen ini, apa itu pendetamu itu maksa-maksa ibadah. Kayak mana rupanya dia itu? Pendeta kami, gereja kami, pastor kami gak gitu kok. Kalau gak ibadah gak apa-apa, kalau ada urusan gak masalah kok. Boleh-boleh saja. Iya kan? Masa maksa-maksa terus ibadah. Udah tahu nyat itu, mau ngambil persembahan itu. Enggak. Kami sedang menegakkan hukum Tuhan, supaya jangan kau langgar. Pelanggaran hukum Allah adalah dosa. Alkitab mengatakan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Gak ada istilah kasih kalau sudah pelanggaran hukum. Saya sudah berbilang, katakan kepada saudara berkali-kali, kalau sudah melanggar hukum Allah, tidak berubah dan bertobat, gak ada kasih Allah. Yang ada murka Tuhan, yang ada amarah Tuhan. Udah bilang semalam, lihat Bali dicungkir balikkan, Bali yang tidak pernah seperti itu, habis. Mobil-mobil mewah semua hanyut. Apa yang gak hanyut? Setiap hari kita digemparkan berita-berita yang tidak bagus hari-hari ini. Teroris di mana-mana, penjahat di mana-mana, begal di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Saudara nggak dalam kebenaran, selesai. Haleluya. Jadi dosa yang dimaksud di sini dosa malas ibadah, tidak mau ibadah. Makanya pada ayat 28 dalam Ibrani pasal 10 tadi, apa dikatakan ayat 28? Biar lebih nangkap kita, biar lebih ngerti. Ayo satu orang baca yang keras. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, jika ada yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Hukum Musa yang dimaksud di situ apa? Hukum Musa, hukum Taurat. 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai. Salah satunya itu poin ketiga, itulah masalah ibadah pada hari Minggu, hari Sabat yang harus dihormati. Jadi sangat tegas, kalau itu dilanggar, dihukum mati tanpa belas kasihan. Artinya nggak berlaku lagi hukum kasih Tuhan, Bapak Ibu. Kecuali kita bertobat. Kecuali bertobat, Bapak Ibu, berbalik pada Tuhan. Jangan nyaman dalam pelanggaran. Saya lihat tadi ada juga keluarga-keluarga jemaat kita yang nggak hadir. Jadi hukum Musa yang dimaksud di situ adalah salah satu hukum Taurat. Itu bicara pengudusan hari Sabat, hari ke-7 itulah hari Minggu, hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah. Jadi kalau orang nggak mau beribadah hari Minggu, malas beribadah hari Minggu, orang itu adalah
Orang durhaka, manusia durhaka. Yang malas ibadah, yang ingat malas ibadah. Cuma masih banyak hari Minggu orang Kristen malas ibadah. Ada orang Kristen hari Minggu nggak ibadah, malas ibadah, hanya karena apa? Lebih enak gosip. Si anu dan kok di sana, ya kan? Benar, pergi dia ke tempat yang biasa ngumpul-ngumpul, si anunya ada di situ. Si A, si B, si C. Gosip hari Minggu. Teh bikin kinarong dong lepas si anu teh letak, soalnya si anu teh wadah teh, pupa. Hari Minggu, hari Sabat malah bertobat. Usahakan Bapak Ibu, kecuali seperti saya bilang, memang kita udah terlanjur terikat pekerjaan, ya, itu pun kita berdoa sama Tuhan. Kalau nggak terikat pekerjaan, masih bisa kita pala-palai, ayolah beribadah, kuduskan hari Sabat itu, hormati hari Sabat itu. Gak ada kita ini yang hebat yang bisa melawan Tuhan, gak ada. Iblis saja gak sanggup lawan Tuhan. Kenapa kita ini pateng-tengan kita melawan Tuhan? Ya. Jangan seperti yang saya selalu saya sampaikan dari mimbar ini. Begitu ditegur Tuhan nangis-nangis, begitu ditegur Tuhan guling-guling. Sudah salah merasa tidak salah. Jangan jadi orang durhaka. Jangan jadi manusia durhaka. Kalau disuruh ibadahlah pada Tuhan. Saya sudah bilang, jangan biarkan apapun menghalangimu datang kepada Tuhan. Kalau masih ada yang bisa menghalangimu, keluarga ataupun apa itu, aduh, ya, saya nggak tahu bilang apa kepada saudara. Kalau kamu udah lulus dari situ, mau keluarga siapapun, mau orang kaya keluarga itu, kita ada cara ini minggu ini katanya, ibu tahu ya, mau jenderal pun dia. Masa saya lawan Tuhan saya hanya karena keluarga? Kalau kau dibinasakan Tuhan, saya mau tanya, bisa nggak keluargamu itu menyelamatkanmu? Tidak. Bisa. Saya sudah bilang keluarga, tapi hati-hati, jangan sampai keluargamu yang menyemplungkanmu, jangan sampai keluargamu yang membawamu kepada kebinasaan. Haleluya. Kalau saudara sudah ditegur Tuhan, nggak bisa dia nolong. Kalaupun dia datang, paling dia bilang, wala beno, dan nasi kurang somoni. Lalu yang lebih ngeri lagi, seperti yang biasa saya katakan, dituduh pula tuh, sudah jadi kehendak Tuhan katanya. Shalom. Selamatkan dirimu dari amarah Tuhan. Bilang siapapun yang menghalangi ibadah, nanti kau jam sekian datang, Kami mau ibadah, nggak ada alasan. Berani nggak? Nggak berani saudara. Maka saya bilang jangan bawa nama kasih Tuhan, tapi saudara nantang Tuhan. Oh, itu repot. Tahunya Tuhan itu, udah katanya nggak sih bintang itu, bodoh kau. Masa datang kami nggak peduli kau sama kami? Ya bisa. Saya udah bilang hukum Tuhan harga mati. Karena nyawamu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan famili, tidak. Bukan di tangan si tulang. Ya, mau tulang mau mudah-mudahan di situ jangan juga ibadah, kalau diam kau bilang. Kalau saya nggak ibadah, saya melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, bilang. Nggak mau aku gara-gara kau melanggar hukum Tuhan, bilang. Kita harus tegas loh, mengasihi. Ya. Tapi jangan pergunakan kasih Tuhan itu sebagai dasar saudara berani melanggar hukum Tuhan. Amin. Nangkap nggak kira-kira ini? Iya.
kalau kita sudah jadi orang durhaka di hadapan Tuhan? Konsekuensinya neraka. Jadi neraka itu ada. Api yang menghanguskan itu ada. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai itu jadi bagian kita. Hanya karena nurut asal nurut aja. Jangan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Jangan saudara jadi seperti itu sama orang. Kalau Tuhan yang mencucuk hidungmu, puji Tuhan, haleluya. Ngerti enggak? Tapi kalau orang yang mencucuk hidungmu, kau berani kau langgar hukum Tuhan, repot. Ya. Salam. Ngerti kan maksudnya? Kerbau yang dicucuk hidungnya, manggu aja dia, nurut aja dia. Ya. Tapi kalau saudara sama Tuhan nurut aja, itu yang keren. Ya, saudara pasti selamat. Haleluya. Ya. Jadi ngeri Bapak Ibu kalau sudah jadi manusia durhaka, kalau sudah jadi orang durhaka. Nah, dalam Titus pasal 1 ayat 16 juga dijelaskan soal manusia durhaka ini. Ya. Kalau kita belajar lebih lagi tentang si manusia durhaka ini, mari kita lihat dulu dalam Titus 1 ayat 16 supaya kita lebih paham dan jangan sampai kita orangnya. Haleluya. Bilang dulu sampingmu, jangan sampai kita orangnya bilang. Iya, jangan sampai kita orangnya. Ya. Titus 1 ayat 16, ayo. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Si manusia durhaka ini kenal nggak sama Tuhan? Kenal dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Bapak ya. Dia kenal Tuhan. Ya. Dia tahu tentang Tuhan. Tapi perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan pengenalannya akan Tuhan. Perbuatannya, perilakunya, sikapnya, tindak tanduknya, karakternya, attitude-nya menyangkal Tuhan. Shalom. Jadi dari perilaku kita, dari tindakan perbuatan kita bisa kelihatan, bisa ketahuan apakah kita manusia durhaka, orang durhaka atau tidak. Jadi jangan sibuk-sibuk kita ini ngomong orang durhaka itu kalau nggak menghormati orang tua, salah. Ya. Saudara melanggar hukum Allah, hukum Tuhan, sudah durhaka. Ya. Hukum apapun itu. Haleluya. Jadi ketika kita juga menghormati orang tua juga salah satu hukum. Tapi ketika kita lakukan hukum yang satu, jangan melanggar hukum yang lain. Paham kira-kira? Paham. Ya. Misalnya nih hari Sabat nih, datang orang tua kita dari kampung, pas hari Minggu pula itu, jamnya pula jam ibadah. Kami dari jalan udah nyampe katanya. Mau ibadah kami mah. Ya jangan dulu. Masa orang tua muda nggak hormati, kan firman Tuhan bilang, kau pasang apa mau donat orasmu. Betul. Tapi waktu kau lakukan poin itu, hukum menghormati orang tua, jangan pula melanggar hukum yang nomor 3. Paham nggak maksudnya? Ya. Bilang sebagai tanda saya menghormati kalian, tunggu kami di rumah. Kalau nggak sama-sama kita beribadah. Ingat Pak, hukum Taurat memang mengatakan hormati orang tuamu. Ikut pasang apa munatorasmu, tapi ada hukum yang ketiga, hormati hari Sabat. Hari ini hari apa Mak? Hari Sabat. Masa gara-gara mama aku nggak menghormati Tuhan? Nangkap kira-kira? Sama-sama lah kita ibadah. Kalau enggak ya udah tunggu dulu di rumah.
nanti habis kami dari gereja, kita bisa bicara. Kehudung-hudung maju di sini. Ya kalau mau dia ibadah, puji Tuhan. Puji Tuhan, siapapun yang datang, kalau pas hari Sabat, jangan buat itu alasan saudara nggak bisa ibadah karena ada dalam pemilikku. Ngertinya Tuhan itu, ngerti sama Bapak Ibu. Pelanggaran hukum Allah nggak boleh ada alasan. Alasan apapun melanggar itu sama Tuhan. Saya sudah bilang kepada saudara, sama Tuhan itu nggak boleh mencela-mencela, nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas. Makanya dia katakan kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Nggak boleh iya, nggak boleh tidak juga. Pilih salah satu. Kalau lebih dari iya dan tidak, katanya dari si jahat, dari setan yang menipu saudara. Jadi dalam Titus tadi, pasal 1:16 tadi, siapa di situ manusia durhakanya? Yaitu manusia yang mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya tidak sesuai. Perbuatannya, sikap perilakunya menyangkal Allah. Ya. Jadi pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan Tuhan, tidak boleh sebatas pengakuan. Ya. Harus kita buktikan lewat perbuatan kita. Harus kita buktikan lewat perilaku kita, tingkah laku kita. Tingkah laku, perbuatan, sikap perbuatan kita yang tidak menyangkal Dia. Tahu maksudnya perbuatan yang tidak sesuai, yang menyangkal, yang maksudnya di sini? Ini yang perlu kita lihat, perhatikan ayat 13 sampai dengan 15-nya Titus tadi. Biar saudara paham apa itu yang dimaksud perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau yang menyangkal maksudnya. Perhatikan supaya saudara paham dan jangan saudara langgar. Ayat 13 sampai dengan 15. Ayo satu orang. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tahan dulu, apa katanya di situ? Betul. Tegurlah mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Saat ini yang saya tegur siapa? Saudara jemaat Tuhan yang ada di Power of God, harus saya tegur. Ada yang keberatan kalau ditegur dengan firman? No. Harus ditegur. Semalam kita udah belajar tentang menegur. Menegur adalah salah satu bukti kasih. Saya menegur saudara karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau saudara binasa. Saya tidak mau saudara masuk dalam api yang menghanguskan itu. Itulah neraka. Tapi kalau saudara bilang suka-suka aku lah, Pak Pendeta baru bintang suka-suka aku lah, mau aku yang mampus di neraka, bukan urusanmu, aja nggak apa-apa. Jalanilah jalanmu, ku jalani jalanku. Nah, itu aja kan selesai. Ya, ayo lanjut. 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia. Hukum-hukum manusia. Kalau kau masih hidup di dalam hukum-hukum manusia, kau abaikan hukum Tuhan, kasih gabeho. Biar dulu samping itu, kau masih suka hukum-hukum manusia, kasih gabeho bilang. Baru ketawa Pak Junta, dari tadi nggak ketawa ya. Tahu nggak hukum-hukum manusia yang dimaksud di situ? Tahu nggak? Hukum-hukum manusia yang dimaksud itu tahu nggak? Salam. Salam. Messi melakukan hukum adat. Salam. Berarti singkatnya, intinya, kalau kau masih di situ, kalau kau masih lakukan itu, kau manusia durhaka.
Bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan. Semalam saya cerita, dia bilang, Pak, tolong kirim dulu ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita nggak bisa lagi ada di istiadat dunia. Mungkin mereka mau ini di asrama kan? Ya, saya kirim. Bayangin, gereja-gereja sekarang dia tutup ini. Akhirnya banyak orang Kristen sekarang tidak sadar bahwa dia sudah menjadi Kristen durhaka karena masih memelihara hukum-hukum manusia. Alasannya untuk sosialisasi. Iya. Masih berpaling dari kebenaran Tuhan gara-gara itu. Kan itu manusia sekarang kan? Berpaling dari firman, berpaling dari kebenaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan, hanya karena hukum-hukum manusia. Dia tantang hukum-hukum Tuhan. Makanya dikatakan, benarlah kata Yesaya, percuma mereka beribadah kepadaku, tapi ajaran yang mereka hidupi adalah ajaran adat istiadat nenek moyang. Mereka beribadah, tapi ibadahnya itu bagi Tuhan percuma. Makanya nggak mengalami janji dalam ibadah. Coba lihat, mereka nggak mengalami janji ibadah. Kutuk tetap jalan, sakit penyakit tetap jalan, celaka maut tetap terjadi, kutuk kemandulan tetap terjadi. Mana janji ibadah itu? Tidak mereka terima, karena ibadahnya percuma. Mereka ibadah kepada Allah, tapi mereka nggak hidup dalam hukum-hukum Allah, tapi mereka hidup dengan hukum-hukum manusia nenek moyang. Tapi tetap merasa tidak bersalah, masih berani tentang gereja yang tidak lagi hidup dalam hukum manusia. Allah mengerti. Renang bohao katanya kan? Hebat. Salam. Mereka pikir kalau sudah mengenal Yesus, beribadah kepada Yesus, sudah manusia benar. Tidak. Kalau beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah harus hidup dengan hukum-hukum Allah. Kalau beribadah kepada Allah tidak hidup dengan hukum-hukum Allah, itu nggak bisa, nggak sah bagi Tuhan. Percuma. Ayo buka dulu ayatnya itu, di ayat mana itu? Markus ya? Markus berapa itu? Markus 7 ya? Markus ayat mulai dari ayat 9 ya, jangan ada yang tertinggal ya. Mulai dari 6 itu, ya kan? Nah, mulai dari ayat 5 aja, biar saudara paham, biar saya jelaskan ini. Ini banyak dibelokkan oleh gereja-gereja. Ya, itulah kurang ajarnya banyak gereja sekarang. Dari ayat 5 perhatikan. Nah, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ingat ahli Taurat ini kalau sekarang ini porhangir, ya, sintua-sintua, tahu firman mereka hebat, ya. Ini hamba Tuhan ya, itu bertanya kepadanya, kepada siapa? Dia bilang begini, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Bahasa murid-murid ini dan mengulu merhiteon ada istiadatnya, ada neopuntak, kira-kira begitu pertanyaannya bahasa Bataknya. Sudah? Oke? Lalu apa katanya? Tetapi makan dengan tangan najis. Terus apa kata Yesus? Yesus menjawab nih. Jawabnya, nianya huruf besar itu bisa Yesus jawabnya kepada mereka, kepada siapa? Ahli Taurat tadi, orang Farisi. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Apa katanya? Siapa orang munafik yang masih melakukan itu? Ya, hukum adat itu. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terus, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Itu tadi yang dibilang tadi, yang di kitab Titus tadi, kau belakangi kebenaran. Kebenaran adalah firman. Firman adalah perintah Allah. Terus 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Kan disebut lagi perintah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Iya. Salam. Makanya saya bilang, saya kemana-mana pun saya bilang, maaf nih, saya bilang sama hamba yang lain, kau sehebat apapun dipakai Tuhan, maaf, mau kau bisa sembuhkan orang 100.000 dalam sebulan, kau bilang itu dari Tuhan. Kalau kau masih kompromi dengan ajaran nenek moyang, saya bilang kau pendeta palsu. Ini kita live ya, karena nggak mungkin Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, yang adalah roh firman berkhianat kepada ajaran. Nggak mungkin. Makanya saya punya dalil. Sehebat apapun hamba Tuhan dipakai, kalau masih menajiskan diri, masih mau dia hidup di situ, saya bilang palsu. Jangan terkesima dengan jasnya. Jas sudah butuh orang donarga salam keren. Nah, sekarang kalian orang Kristen ini terlalu bodoh, maaf nih ya. Tapi kulihat menjadi berwibawanya pendeta sana daripada kalau bintang. Gara-gara jasnya. Iya kan? Karena kau tengok dia punya mobil, kau bilang kalau lebih benarnya kau berbintang, mana ada mobilmu? Enggak perlu aku mobil. Ngapain aku punya mobil tapi aku palsu? Masuk ke dalam barang perlu bego kita kau. Keren punya mobil kan? Jadi suruh bintang yang bilang gitu dia. Saya bilang sama dia, kalau benarnya kau lebih benar daripada bintang, saya bilang lah, kenapa kau miskin? Bilang. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana nabi-nabi dan rasul dalam Alkitab. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka begitu radikal. Pertanyaannya, adakah nabi dan rasul tertulis dalam Alkitab kaya raya? Nabi mana? Nabi mana dalam Alkitab kaya raya? Ingat, Salomo itu bukan nabi. Salomo itu raja. Biar paham ya. Jadi jangan bawa nama Salomo. Kadang-kadang hamba Tuhan pakai nama Salomo. Itulah kurang ajarnya. Membela diri dia pakai. Dia kasih Salomo raja. Kaya raya dia bintang katanya. Ya aku bilang itu bukan nabi. Nabi dan rasul gak ada tertulis dalam Alkitab kaya raya. Bahkan mereka tidur di mana? Di bawah pohon. Tidur sembarangan. Karena mereka fokusnya apa? Mendengar suara Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan kala itu? Fokus mereka ke situ. Apakah Tuhan berbicara atau tidak? Dan fokus mereka membangun diri kepada Tuhan, intim pada Tuhan. Bukan intim di Starbucks, bukan intim di Kopi Es, ngumpul-ngumpul lalu diposting. Karena memang menjual hal-hal yang lahiriah itu hebat di dalam gereja. Dan itu lebih diakui. Makanya banyak hamba Tuhan lebih condongnya ke hal-hal lahiriah. Supaya apa? Mempesona jemaat. Karena jemaat itu masih lahiriah. Mereka masih buta akan kebenaran, bisa dibodoh-bodohi. Hanya mengherankan lomba-lomba nunjukin hal lahiriah. Mereka pakai pakaian-pakaian yang mahal supaya kelihatan wow. Inilah pendeta yang dipakai Tuhan, diberkati. Bukan. Ciri-ciri nabi, rasul yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab tidak ditunjukkan dari hal-hal lahiriah, tapi ditunjukkan dari apa? Pekerjaan-pekerjaan roh, manifestasi-manifestasi kuasa yang dari surga. Sudah harus paham dari situ, jangan ditipu, jangan terpesona. Sarana kita, gerejanya mewah, pendetanya keren, banyak uangnya. Tapi lihat cara mengajarnya, dibelokkan ajaran Tuhan. Yang penting si jemaat senang.
Haleluya. Angkat sampai di sini. Jadi berpaling dari kebenaran. Ayat 15-nya apa tadi? Yang ayat 13-15 Titus tadi belum selesai. Ya 15-nya. Bagi orang suci semuanya suci. Iya. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Iya. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tahu maksudnya ini? Hah? Masih sering kan saudara dengar orang Kristen bilang nggak ada manusia yang suci. Jangan dong jual mana situ. Kalau ada orang yang ngomong gitu, lihat, bagi orang suci semuanya tetapi bagi orang najis, berarti itu orang najis. Makanya dia nggak percaya tentang kesucian. Kenapa saudara nggak percaya tentang kesucian, kekudusan? Karena kau nggak suci, karena kau nggak kudus. Sederhana. Biar di sampingmu, patut maaf ya bilang. Iya kan? Kalau kau suci, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, kesalehan, kira-kira saudara mau nggak ngomong gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang-orang yang nggak mau hidup dalam kesucian, kekudusan yang ngomong-ngomong gitu, nggak dong jual mana kudus nggak? Nang lo aku kok katanya. Jadi yang ngomong itu yang lo aku. Kan sering kita dengar bahasa itu kan? Nah ini jawabannya. Kau baca dulu Titus 1 ayat 15 bilang. Suruh dibaca. Setelah dibaca bilang, gimana? Home Germany bilang. Iya kan? Ya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Kita boleh mengaku orang beriman, mengaku saja. Tanda salah satu tanda orang yang beriman itu mau dalam kesucian. Jangan bilang kau beriman kepada Kristus, kau beriman kepada Yesus, tapi kau nggak hidup dalam kesucian. Bohong. Orang yang beriman kepada Yesus, beriman kepada Kristus, harus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dan itu harga mati. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi apalagi yang mau diperdebatkan? Dan jangan bangga kalau jumpa sama pendeta juga ngomong gitu. Banyak juga pendeta ngomong gitu. Bilang sama si Robi bilang itu, nggak ada manusia yang kudus, bodoh itu katanya. Kau ikut sama dia. Betul itu Pak Pendeta. Karena kau sama dengan dia. Kau jumpa dengan pendeta nggak? Ya udah. Selalu orang najis dan bagi yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Lalu apa katanya? Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ngerti kan? Otaknya itu, cara berpikirnya itu, dan hatinya itu sudah najis. Inilah kalau belajar firman pengajaran, bilang dulu keren. Dibongkar semua kan? Gak ada yang ditutupi. Haleluya. Kita harus bongkar semua kebenaran di tempat ini. Jangan sampai ada yang terselubung. Jangan berpaling dari kebenaran. Shalom. Ya. Jadi maksudnya tadi itu tidak sesuai dengan maksudnya tadi, perbuatan-perbuatan, tindakan tadi yang tidak sesuai, yang menyangkal Tuhan tadi adalah perbuatan-perbuatan, tindakan yang tidak sesuai kebenaran, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi semua tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita pastikan sesuai dengan firman, sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Haleluya saudaraku. Jangan asal bertindak.
Kalau tindakan sampai tindakan perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ajaran Tuhan, kita adalah manusia durhaka. Jadi jangan lagi bertindak, berperilaku sesuka hati, harus sesuai dengan firman. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, apa katanya kepada Yosua? Apa kata firman Tuhan kepada Yosua dalam pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8? Ayo. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Ayo, satu orang yang keras. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tahan dulu. Apa katanya? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, ada kata dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maksudnya serius. Jangan main-main. Haleluya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Hukum apa maksudnya? Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambakumu. Itu tadi hukum. Hukum Taurat. Jadi termasuk tadi yang poin ketiga, hukum beribadah, menghormati hari Sabat. Salam. Harus sungguh-sungguh itu kau lakukan. Jangan sampai menyimpang. Terus kan, janganlah sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus saja, itu maksudnya. Supaya apa katanya? Beruntung. Kemanapun kau pergi, beruntung. Mau kemana kau beruntung. Mau beruntung. Jadi kalau mau beruntung itu bukan nipu. Iya. Jangan salah kita ini kan. Mau berjual itu amang. Mau sama atau toy, padahal untungin lah. Itu kacau. Haleluya. Jadi, sudah terlalu ngeri dunia dagang ini. Indonesia secara khusus, semua barang ada yang palsu dan mirip. Ini mirip semua ini. Yang buatan Malaysia, Singapura, buatan Indonesia, mirip dengan buatan Jepang asli. Dan kalau dijual di toko musik dibilang ini buatan Jepang. Padahal yang dijualnya di toko itu yang buatan ada lagi buatan Cina. Mirip kan. Jadi orang nggak ngerti ke Jepang. Ya. Dia beli barang yang palsu, harga asli sama. Samsung juga dimainkan. Kalau asli katakan asli, kalau palsu katakan palsu. Dan sesuaikan harga. Supaya beruntung. Jadi kalau jujur itu bukan bohong, beruntung. Itu cara si jahat menipu kita. Hari ini kita dapat untung besar, tapi besok kita buntung. Buntungnya di mana? Tuhan tegur kita. Iya kan? Cuma hari ini kita beruntung sekian ratus juta. Beruntung di hari ini. Karena bohong. Lalu minggu depan Tuhan taruhkan penyakit teguran dalam tubuhmu. Lalu dokter bilang di sini nggak bisa diobati, harus ke luar negeri. Lalu saudara ke luar negeri. Dokter luar negeri bilang bisa kita atasi, tapi biayanya 1 M. Itulah yang disebut buntung. Kau sakit jantung, kata dokter, harus dipasang ring 2. Kau tahu biayanya kan? Sekian juta katanya. Haleluya. Terus lanjutkan. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah
Ingatlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan berhasil, beruntung. Jadi Tuhan itu sudah punya hukum semua dalam Alkitab, aturan-aturan semua sudah ada. Sebenarnya kita nggak perlu lagi hukum lain, aturan lain. Jadi saudara dan saya tidak hanya menjadi manusia durhaka, akan tetapi saudara dan saya akan mengalami ketidakberuntungan dalam hidup kalau tidak hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kalau menyimpang dari hukum Tuhan, perilaku kita tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, perilaku kita tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Waspadai. Jangan sampai jadi manusia keji. Durhaka ya, ada juga kata keji dari situ. Ya. Tadi dikatakan di awal bahwa manusia kecil itu mengenal Tuhan. Dan manusia kecil ini juga beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Lihat kembali ayat 10 dan 12. Bagaimana ini si manusia durhaka ini? Yudas 1 ayat 10 sampai dengan 12. Ayo satu orang. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Berarti si manusia durhaka ini juga tipenya bagaimana? Suka menghujat. Coba lihat orang Kristen sekarang suka menghujat. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang Kristen suka menghujat, itu Kristen durhaka. Terus? Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang apa katanya? Inilah manusia punya naluri dan apa? Tidak berakal. Mulu bahasa Batak enggak? Si manusia itu hakawon dan merutuk-utuk. Ini mulu bahasa Batak enggak? Sudah utuk-utuk mungkin kan bahasa Batak enggak ada otakmu, enggak ada pikiranmu, kira-kira begitu. Ya. Terus? Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Apa katanya? Itu yang mengakibatkan kebinasaan? Karena memang si manusia durhaka ini jahat. Mengenal Tuhan tapi jahat. Beribadah sama Tuhan tapi jahatnya setengah mampus. Makanya lanjutkan dia 12 apa katanya? Ayat 12 ya? Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Noda dalam perjamuan kasihmu ini adalah bicara apa? Noda di dalam ibadah. Ya. Jadi batu sandungan ini di dalam gereja. Jadi noda ini dalam gereja. Jadi kotoran. Kalau kita lihat sekarang di dalam gereja-gereja, banyak orang Kristen jemaat Tuhan punya watak binatang. Nalurinya seperti binatang. Makanya kita lihat suka-sukanya di dalam gereja. Jadi noda, enggak jadi berkat. Jadi kotoran, bikin bau. Lihat lagi nih, siapa ini orangnya? Terus. Di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Rakus, mementingkan diri sendiri, maunya diberkati. Doakan saya Pak supaya saya diberkati. Tapi begitu didoakan diberkati, begitu dikasih tahu apa tanggung jawabnya, marahnya kamu. Ini kan perbulanmu.
Udah ngomong dia berpuluhan kan, tengoklah. Jadi maunya diberkati tanpa melakukan kewajiban pada Tuhan. Rakus. Ini dia. Si manusia durhaka, rakus. Maunya diberkati berlimpah tanpa melakukan kewajiban pada Tuhan. Dia lahap semua berkat itu. Ini uangku kok, aku yang kerja. Nak aja kau ngomong-ngomong kau kesimpulan, nak aja kau ngomong-ngomong kau ucapan syukur. Akal-akalmu ini biar kaya kau katanya. Makanya saya bilang, keren loh orang Kristen sekarang. Tapi kerennya dalam kekurang ajaran kepada Tuhan. Tahunya hanya melahap mementingkan diri sendiri. Sadis loh. Jadi apa tujuan semua aturan dalam Alkitab itu, hukum-hukum dalam Alkitab itu untuk mengontrol perilaku kita ini, supaya kita ini jangan sampai jadi manusia durhaka, jangan sampai kita jadi manusia yang rakus. Jadi tujuan korban persembahan yang ditulis dalam Alkitab itu untuk mengontrol kita, siapa kita. Iya kan? Saya udah bilang jangan jadi hanya Kristen yang maunya dikasih-kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kau dikasih Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya. Ingat, aku sudah diberkati Tuhan, tanggung jawabku ada. Kita ini jangan menjadi manusia rakus. Makanya naluri itu harus benar. Jangan sampai punya naluri binatang yang tidak berakal. Rakus mementingkan dirinya sendiri. Lanjutkan. Kalau udah begini, apa katanya di situ? Mereka bagaikan awan yang tak berakhir, yang berlalu di tiup angin. Ya tahan dulu. Tahu kalau saudara sudah berkarakter seperti ini, ingat sekaya apa kau hari ini. Kalau kau rakus, nggak tahu kewajibanmu pada Tuhan, ingat cepat berlalu kekayaanmu. Keberhasilanmu nggak akan lama. Nggak akan lama. Makanya saya bilang kemarin yang lain, nggak tahu kita udah berapa ratus yang datang kemari, orang-orang konglomerat bahkan kaya raya, yang menderita di hari tua, datang nangis-nangis, bahkan yang pejabat sudah pernah datang. Tahun berapa yang datang pejabat di sini? 2023 ya, yang duduk di sini yang bawa istrinya tiba-tiba ya. Yang saya bilang saya nggak tahu pejabat, begitu saya keluar mau kamar mandi saya lihat mobil parkir, ada logonya di situ. Waktu itu Pak Tony berkaki, ini pejabat Pak. Begitu pusingnya Bapak. Apa masalah kita Pak? Ini Pak yang pusing Pak, istri. Kenapa ibu ini? Tiba-tiba blank. Dua-duanya punya posisi. Tapi apa artinya? Di hari-hari tua mereka harus tanggung itu. Dan Bapak itu bilang ini sudah dibawa di mana-mana ini katanya. Sudah saya bawa kemana-mana ini Pak. Tapi tetap nggak sadar. Kenapa? Tahu saudara setelah didoakan di sini pulang. Ibu itu sembuh. Ada komunikasinya sama kita? Enggak ada. Ada ucapan syukurnya? Enggak ada. Padahal kan kaya raya. Masih sempat waktu ibu kemarin Pak, kalau ada cair Pak, yang apanya yang cair? Bayangin. Dia bawa kemana-mana, habis sekian ratus juta, dibawa kemana-mana ratusan juta, dibawa kemari, ada tinggal topang tangan, pulang sembuh. Tapi Tuhan gak dihargai. Karena kita sudah terbiasa maunya gratisan sama Tuhan. Betul? Iya kan? Selalu. Iya.
Saya ingat waktu Sinaga yang datang, yang bapak itu sakit, sampai nangis. Di belakang juga nangis. Apa yang dia bilang? Kejam rupanya ya Pak ya. Termasuk saya. Kenapa Bu? Iya. Setelah saya putus asa, habis dulu sekian ratus juta, berobat ke sana sini, baru saya bawa bapak kemari katanya. Ah itu betul manusia seperti itu. Biasanya manusia seperti itu, tunggu dulu putus asa, baru ke Tuhan. Kalau enggak sih ke sana dulu, ke sini dulu, ke Pusubuhit, ke dukun sana, dukun sini. Udah mentok baru ke Tuhan. Seringkali manusia ini nggak sadar Tuhan dibuat sebagai ban serap, tapi Tuhan masih berkemurahan. Iya. Begitulah baiknya Tuhan untuk kita ini. Saat ini berada di mana? Zaman kasih karunia. Andai kata kita di zamannya perjanjian lama, perjanjian lama itu begitu berdosa dimatikan. Benar nggak? Ketahuan berzina dilempari pakai batu sampai mati. Ada yang dirajam. Tapi sayang, kita yang berada saat ini dalam hukum kasih karunia justru disalahgunakan. Saya bukan teringat sama bayi itu, bukan. Hanya kesaksian aja, bukan karena teringat. Tidak apa Bapak Walau, Bapak ingat Bapak itu berada bukan. Dia sampai pernah nangis. Pak Walau pernah sampai nangis. Saya sudah 3 tahun lebih Bapak gembalakan di tempat ini. Di sini itu di sini. Kenapa Pak? Harusnya Pak Bapak sudah kaya. Saya 3 tahun Bapak gembalakan di sini. Saya perhatikan, nggak tahu lagi berapa ratus orang yang sudah sembuh dari sini, mengalami mujizat Tuhan. Habis itu batang hidungnya nggak nampak Pak. Ya ini yang begitu Pak. Saya bilang apa mau kita buat? Kita nggak boleh nuntut. Bahkan banyak di luar sana jumpa seolah-olah nggak kenal. Saya sering jumpa di luar sana orang-orang pernah kita doakan di sini. Kadang-kadang seolah-olah nggak melihat, mungkin kali ada sirup bintang ini si kalau udah tinggi. Kadang-kadang saya mau berlindung Bapak ya. Saya diam di atas sepeda motor. Kadang saya lihat tangan saya. Ketika saya lihat dia, Tuhan kok bisa ya melalui tangan inilah kau sembuhkan dia. Tapi kok segitunya dia cuek. Padahal begitulah rendah hatinya kalau baru datang. Kita kan gitu kan sama Tuhan. Ada apa Pak? Belum apa-apa punya nangis. Iya Pak. Selesai semua Pak. Begitulah jahatnya manusia. Kita sudah terlatih turun-temurun bersama dengan orang tua kita, nggak tahu menghormati Tuhan. Ya kan? Nggak tahu menghormati Tuhan. Terlebih kita orang Batak, nggak tahu menghormati Tuhan. Kenapa? Orang Batak itu nggak bisa menghormati Tuhan karena kita dilatih dari kecil. Kita dilatih, diajarkan dari kecil bukan menghormati Tuhan, tapi menghormati orang tua, menghormati hula-hula, menghormati tulang. Seolah-olah kalau yang 3 ini sudah kita hormati, kita sudah menghormati Tuhan. Belum tentu, jangan salah. Makanya sampai dikatakan pasu-pasu itu langsung bola langit.
ini mulai pas ini di katanya. Pret. Makanya nggak bisa orang Batak tobat itu. Urusan Tuhan makolit. Balai bodoh urusan di hukum adat. Habis petahu. Habis. Hanya supaya karena dipuji coba orang. Pesta mana? Sampai laut tuh bang. Ada uang 20 ribu yang baru. Coba dulu sedikit juga. Supaya apa? Biar ada nanti dianggarkan ini, disombongkan di pesta itu supaya orang memuji dia. Ini berhasil itu yang. Aduh garis juni. Udah keping nanti. Bangga mentokan. Marhilong lagi. Marhilong buhin. Marhilong mata. Kasih itu. Ya kan itu kan? Marhilong baru sudah marhilong baru besok. Sudah marhilong, kalian roh hakolam. Begitu dikatakan urusan Tuhan, apa kata orang kita mengatakan? Ima. Orang nomor aku, mak kata ya, mak. Tapi kalau Raja Farhata bicara uang, ada pembatas nggak? Enggak ada. Begitu kita bertanya kepada Raja Farhata, seorang nama kita baru Daudi, nama Raja Nanu. Orang lu mahal Raja Nanu. Gak segan-segan mengeluarkan uang itu. Berat enggak berat. Menjual tanah peja. Tapi urusan tuh tidak. Balik menghujat. Kalian mau risau tangan dong, Amin. Nggak loros dia, loros. Nggak loros dia, loros. Saya percaya semua yang di hadapan saya adalah yang menghormati Tuhan. Saya percaya yang ada di hadapan saya adalah orang-orang yang patuh kepada hukum-hukumnya Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Makanya jangan lagi ini cuma tolong bukan masuk neraka, semua masuk surga. Jadi ngiri dong ini. Kalau nggak sebalik si betongkan. Saya cara kalau Raja Farhata minta uang minum di jalan dikasih nggak? Dikasih. Ada yang protes? Tidak. Andai kata saya ke rumah saudara, ke rumah yang itu betul, ke rumahnya, tiba-tiba saya bilang, Pak, aku mau minta protes. Pasti tegang banget ya. Iya kan? Nah, dikasih. Pasti kalau masalah bang ini misalnya nggak bisa. Saya berpikir semua dikasih nggak ya? Bagaimana rusak wabil mau gini? Orang jelas sih katanya, orang jelas. Apa berarti sama calon ongkos katanya kan? Iya kan? Kalau udah dapat apa jawab? Nggak perlu. Langsung bilang pas saya, ada pada udah katanya. Nanti lo hamunanya itu kami cara kayak aku paham deh. Jadi aku sih kami tuh, nah udah nggak masih jauh kami deh. Tak kalau mau minum pun apa? Raja kami. Nah itu kuspiro bersepangaruh, minum apa pun tidak. Jadi ada ladong jalan dong tunjuk merah-merah. Merah pasti tes pun dari itu tetap tidak minum. Cair, uang cair makan cair. Kalau pendeta habis dihujat. Ini nggak sih gak di sana itu.
masih merasa anak tuh, masih merasa dia ke surga. Makanya hati-hati merasa, jangan kau merasa terus. Saya udah bilang jangan jadi Kristen kepedean. Gak hidup di hukum Tuhan. Setelah mati dibilang, sudah menguri mana di hatani Jehovah mana. Ale dong mate, idokon na postoro atau gaji surga. Enak aja ngomong. Haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita jadi manusia durhaka. Nanti dihanguskan. Masuk neraka. Mari tutup Alkitab kita.